Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra tentang Khilafah ala Minhajin Nubuwah, tentang sistem pemerintahan Islam yang banyak diperbincangkan dan dipertanyakan. Kita akan membahas ini dengan narasumber kita, Ustadz Siddiq Al-Jawi, pakar politik, pakar fikih yang akan mengkaji pro dan kontra kita secara mendalam. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Mungkinkah dalam kondisi umat Islam sekarang yang sudah terpecah belah atau sudah terbagi-bagi menjadi negara bangsa, sebagian besar menjadi negara bangsa, mungkinkah dipersatukan kembali? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Siddiq Al-Jawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah dalam kondisi sekarang ini secara faktual kita bisa bersatu? Why not? Mengapa tidak? Karena ada dua alasan. Pertama alasan empiris, kemudian yang kedua alasan normatif. Alasan empirisnya itu begini. Kalau orang mengatakan umat Islam yang sekarang di seluruh dunia itu jumlahnya sudah 1 miliar lebih kan. Mungkin akan terbayang betapa sulitnya menjadi sebuah negara. Nah ini bisa kita jawab begini. Bukankah ada sebuah negara yang itu jumlah penduduknya itu 1 miliar lebih. Tetapi walaupun demikian itu mereka satu negara. Contohnya Cina. Kemudian yang kedua adalah India. Cina dan India itu jumlah penduduknya lebih dari 1 miliar. Tapi mereka bisa bergabung menjadi sebuah negara. Jadi ini secara faktual atau secara empiris ya yang bisa kita indera, tidak mustahil atau sesuatu itu mungkin ya ada sebuah negara yang itu rakyatnya itu jumlahnya itu 1 miliar lebih bergabung itu tidak lebih dari satu negara. Nah kalau mereka yang non muslim ya mampu, nah kita ini muslim, kita punya iman kepada Allah, mempunyai kekuatan spiritual yang lebih daripada orang-orang non-muslim. Itu tadi saya menjawab why not, kenapa tidak? Kita ini mampu sebenarnya dan itu secara faktual itu ada loh negara yang jumlah penduduknya itu 1 miliar lebih tetapi mereka itu dalam sebuah negara. Nah itu jawaban secara empirisnya demikian Ustaz. Itu kan dari segi jumlah penduduk yang besar Ustaz. Ada yang mengatakan itu sulit dilakukan mengingat sekarang banyak halangan gitu, banyak tantangan gitu. Salah satu contohnya itu negara-negara kafir imperialis misalkan itu tidak akan membiarkan umat Islam bersatu. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh umat Islam, Ustaz? Nah, ini berarti jawabannya adalah jawaban yang kedua, jawaban secara normatif artinya jawaban menurut ketentuan Islam yang itu kita ambil dari Al-Qur'an, kita ambil dari hadis ya, itulah jawaban normatif. Nah kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Ya, jadi betapa banyak kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Nah tentunya itu dengan seizin Allah. Nah jadi ini harus menjadi pegangan kita. Di dalam berjuang itu kita tidak boleh semata-mata mengandalkan kekuatan kita mandiri. Baik kekuatan itu jumlah SDM kita, senjata kita, apapun yang kita miliki itu tidak boleh menjadi sandaran dalam perjuangan. Jadi jangan kemudian kita melihat Amerika Serikat, Cina, Rusia itu betapa besar kekuatan mereka, itu kan pertimbangan-pertimbangan jumlah SDM, persenjataan dan macam-macamnya. Nah sementara kita ini sebenarnya yang ya tentu hal-hal yang sifatnya kekuatan material atau fisik tadi harus kita pikirkan ya, tetapi itu tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Apa yang menjadi pertimbangan utama? Nah jadi begini, secara normatif itu kita harus melihat supaya kaum muslimin ini bersatu, ini paling tidak yang pertama, kaum muslimin itu harus mempunyai satu pemahaman yang sama. Yaitu harus punya suatu persepsi yang sama bahwa kaum muslimin itu hidup itu tidak mungkin ideal, tidak mungkin baik
kecuali di dalam satu negara. Itu harus sama pendapatnya. Kalau pendapatnya beda-beda sejak awal sudah bercabang, kaum muslimin itu tidak usah hidup dalam negara khilafah, dalam syariat, tapi cukup dengan negara bangsa atau nation state sekarang, itu sudah bagus. Nah kalau ini sudah berbeda, itu akan sulit mempersatukan. Jadi yang paling dasar untuk mempersatukan kaum muslimin sebelum persatuan itu terwujud secara konkret ya dalam bentuk hidup bernegara, bermasyarakat, itu harus ada sebelum itu kesamaan pemahaman, kesamaan fikroh, kesamaan ide bahwa kaum muslimin itu tidak akan baik kecuali hidup di dalam satu negara, yaitu negara khilafah. Itu harus sama dulu. Kalau ada orang Islam yang mengatakan seperti itu, lalu yang lain mengatakan tidak, kita cukup dengan negara bangsa atau nation state yang ada sekarang walaupun jumlahnya 50 lebih, itu enggak masalah. Nah kalau sudah cabang seperti ini, berbeda seperti ini ya akan sulit. Nah apa yang menyebabkan kesatuan pemikiran itu kita butuhkan? Nah karena begini, kesatuan pemikiran itu akan menjadi dasar atau modal kita untuk menyatukan tindakan atau amal. Ya. Jadi kalau dalam konsep saksiyah ya, konsep kepribadian Islam yang digagas oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani, amal atau perbuatan manusia atau istilah dalam kitab saksiyah itu adalah suluk, perilaku manusia, itu dipengaruhi oleh pemahaman atau mafahimnya. Mafahim itu apa? Mafahim itu adalah pemikiran yang dipahami dan diyakini. Jadi tidak hanya dipahami, mengerti saya, tapi diyakini. Jadi kalau sebuah pemikiran itu dipahami dan diyakini ada tasdik pembenaran, maka pemikiran itu akan menjadi mafahim, pemahaman. Nah itu akan, kalau pemikiran itu dipahami dan diyakini, itu yang akan berpengaruh kepada suluk atau perilaku. Jadi sebelum kita itu menyamakan perilaku atau tindakan atau amal kita, itu yang kita satukan itu mafahimnya dulu, pemahamannya. Nah bagaimana kita bisa mempersatukan amal atau perilaku tadi kalau mafahimnya saja sudah terpecah belah sejak awal gitu. Sudah ada perbedaan. Maka disinilah pentingnya kita mempunyai mafahim atau pemahaman yang sama ya kepada kaum muslimin, walaupun nanti tetap ada perbedaan itu soal lain, tapi kita harus berusaha lebih awal atau paling mendasar itu menyamakan mafahim. Bahwa itu bagaimana cara kita untuk menyamakan pemikiran tengah masyarakat itu? Caranya ya kita mendakwahkan Islam, mendakwahkan pemikiran Islam. Tetapi di samping mendakwahkan pemikiran Islam yang kita kehendaki, misalnya satu khilafah untuk seluruh dunia, itu harus disertai dengan kritik terhadap pendapat yang berbeda. Jadi kalau hanya menyatakan satu khilafah untuk seluruh dunia, tapi kita tidak mengkritik konsep negara bangsa misalnya, kita tidak mengkritik pendapat ulama ya yang mengatakan khilafah itu boleh berbilang, khilafah boleh dari satu, tidak kita kritik. Nah kaum muslimin ini akan sulit untuk menjadi satu pemahaman seperti tadi. Jadi pemahaman kaum muslimin itu harus kita tunjukkan secara kontras seperti warna putih dan warna hitam. Yang benar, yang warnanya putih itu seperti ini. Tapi ini ada loh yang warnanya hitam, yang ini tidak benar. Nah ini kalau ini jelas atau kontras, ini akan mempercepat pemahaman kaum muslimin itu menjadi satu pemahaman. Jadi pemahaman yang benar, yang lurus, yang putih gitu ya, itu seperti ini. Tapi ada yang hitam nih, ini yang gak boleh kita ikuti. Karena ini pemikiran-pemikiran yang memecah belah umat. Misalnya konsep nation state, itu kan konsep penjajah. Konsep penjajah ini. Jadi kalau kita mengkritik itu akan mempercepat. Ini kita tidak boleh misalnya kaum muslimin hidup seperti sekarang dalam berbagai negara bangsa karena ini adalah konsep dari penjajah. Nah ini tentu akan beda kalau kita hanya mengatakan satu khilafah untuk seluruh dunia, tapi kita mendiamkan konsep negara bangsa yang memecah belah ini, kita diamkan, itu akan berbeda Ustadz. Ya salah satu yang sering muncul ya pernyataan kalau kita itu disatukan oleh khilafah, di mana Indonesia? Ini kan sering pertanyaan yang muncul Ustadz. Nah, bagaimana menjawab jadi hal ini? begini, Indonesia itu harus kita lihat Indonesia dalam pengertian apa gitu. Kalau Indonesia dalam arti negeri atau bangsa itu tidak akan lenyap. Jadi sebuah bangsa
bisa jadi tetap Indonesia, tapi sistem pemerintahannya bisa berganti-ganti. Saya contohkan misalnya Rusia. Yang namanya Rusia sebagai bangsa itu tetap Rusia walaupun dulu di bawah kekaisaran misalnya. Sebelum menjadi negara Uni Soviet tahun 1917, revolusi Bolshevik oleh Vladimir Lenin kan, itu kan kekaisaran mereka. Bangsanya apa? Rusia. Tapi begitu Vladimir Lenin itu melakukan revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917, ganti sistem pemerintahannya menjadi Uni Soviet, sistem pemerintahan berbasis sosialis komunis. Tapi apakah berubah secara kebangsaannya? Tidak, mereka Rusia juga, tapi negaranya Uni Soviet. Seperti di masa Khilafah Utsmani juga tetap ada yang disebut dengan bangsa Arab. Tetap ada bangsa Arab, nggak berubah. Bangsa gitu. Arab terus bangsa Turki itu masih ada. Turki ada. Nah berarti bangsa Indonesia Tetap dulu, ada. Tetap ada. Jadi kita tidak usah khawatir kita tidak ada gitu ya. Iya, tidak usah Kalau khawatir. ada anggapan nanti kita ini terpinggirkan. Nah, begitu kan sering muncul. Kita nanti terpinggirkan kalau ada khilafah, kita itu terpinggirkan. Indonesia ini akan terpinggirkan. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ya itu pertanyaan yang mungkin harus digali itu. Apa dasarnya kita terpinggirkan? Apakah karena kita ini tidak bisa bahasa Arab misalnya, atau tidak ada yang layak menjadi pemimpin atau khalifah dari bangsa Indonesia? Ya itu saya kira relatif lah gitu. Tapi yang jelas terpinggirkan itu tidak boleh terjadi kalau itu berkaitan dengan keadilan di dalam penerapan Islam oleh khalifah. Itu nggak boleh. Baik khalifahnya itu orang Indonesia Bangsa misalnya, apapun nggak atau boleh, khalifahnya orang Turki atau khalifahnya orang Arab, tidak boleh kita yang Indonesia ini terpinggirkan dalam arti menjadi korban diskriminasi yang tidak adil dari khalifah, itu nggak boleh. Apalagi secara intelektual juga di masa khilafah banyak juga ulama-ulama yang asalnya dari Nusantara tapi kemudian menjadi ulama dunia kan. Iya, jadi artinya kita walaupun bangsa Indonesia ini bukan orang Arab, tapi dari segi keislaman, dari segi keulamaan itu ya ada yang bahkan itu lebih unggul daripada yang orang-orang Arab asli kan gitu. Kita mengenal ada yang namanya Imam Nawawi Al-Bantani, ya kan. Dan yang lain-lain saya kira banyak. Mereka itu orang-orang Banten, orang-orang Jawa, ya orang-orang Nusantara. Tapi karena mereka itu mempelajari Islam dengan mendalam, dengan baik, akhirnya mereka itu di Mekah dulu ya, abad kira-kira abad 18, 19 itu menjadi guru dari orang-orang Arab juga, belajar kepada mereka. Iya. Gitu. Apalagi yang diterapkan nanti adalah syariat Islam. Tentu syariat Islam ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, jadi jangan untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk orang-orang Indonesia tentunya. Iya, betul. Demikian Ustaz. Iya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan seperti tadi, jawaban Ustaz Siddiq Al-Jawidi sudah menjawab dengan tuntas ya, bahwa ada negara yang besar seperti Cina, India itu tidak menjadi hal alasan untuk bersatu. Demikian juga umat Islam, apalagi umat Islam memiliki ikatan yang sangat kokoh yang terbukti mampu menyatukan, yaitu ikatan akidah Islam. Karena itu bersatunya umat Islam di bawah naungan khilafah bukanlah hal yang mustahil. Ini bukan masalah tidak bisa, tapi masalahnya apakah kita mau atau tidak. Itu tergantung kepada kesatuan pemikiran kita. Kalau umat Islam bersatu berfikirnya, bersatu tindakannya, maka khilafah ala minhaji nubuwah akan kembali tegak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.